Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Waca Nur Aini dan rekan saya Akbar Jaya Nabila akan mempresentasikan tentang peradaban peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, kepemimpinan dunia mengalami kekosongan. Manusia makin banyak yang menyimpang dari ajaran yang telah dianut. Mereka memasukkan ajaran-ajaran yang ada serta mengubah isi kitab sucinya. Ini adalah di mana dunia berada dalam kegelapan dan kegersangan. Pada saat inilah keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Allah SWT mengutus Muhammad sebagai utusan Rasul dengan membawa ajaran Islam. Nabi Muhammad lahir dari kalangan kaum Quraisy terkemuka. Beliau menyiarkan agama Islam pertama kalinya di Mekah selama kurun waktu 11 tahun. Kemudian beliau hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Di Madinah beliau mendapat sebutan baik sehingga di samping menjadi agamawan Rasul, beliau juga menjadi tokoh masyarakat yang dapat meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan dalam mencapai terbentuknya masyarakat tamadun. 1. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia diartikan semenanjung Arabia, sebuah kawasan di mana Islam dilahirkan. Jazirah ini berbentuk 4 persegi panjang yang isinya tidak sejajar, terletak di sebelah barat daya Asia, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah selatan dengan Lautan Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Arab, dan di sebelah utara dengan Irak dan Syria. Tanah Arab dari segi kebangsaan terdiri dari negara Arab, bangsa Yahudi, dan bangsa Persia. Kemudian dari segi kepercayaan pada umumnya penyembah berhala. Selain itu, sebagian kecil dari mereka juga memeluk agama Majusi, Yahudi, dan Nasrani. 2. Adat kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sejarah perkembangan masyarakat Arab tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Bangsa Arab adalah suatu bangsa yang diasuh dan dibesarkan oleh Islam. Sebaliknya, Islam sebagai agama samawi, perkembangannya dipengaruhi peradaban bangsa Arab. Lingkungan alam di mana suatu bangsa hidup serta berkembang mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan tabiat, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Dalam kaitan dengan pengaruh lingkungan bangsa Arab terhadap corak perkembangan Islam, para sejarawan merumuskan sejumlah karakteristik tabiat bangsa Arab yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan Islam, antara lain masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing yang tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah. Meskipun demikian, seperti diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa pada masa jahiliyah masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusuhan, tidak memiliki skill dan ilmu, tetapi pembawaan mereka sebenarnya murni, pemberani, dan sanggup berkorban untuk hal-hal yang dipandangnya baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab pada saat itu mempunyai 2 sifat sekaligus, yaitu sifat positif dan negatif. Sifat positif itulah yang akan menjadi penunjang perkembangan Islam dan pendorong perkembangan masyarakat Arab. Sedangkan sifat negatif akan merusak kebesaran dan persatuan mereka. Kehidupan yang sangat detir dan keras di gurun pasir menyebabkan orang Arab mempunyai kebiasaan buruk, yaitu antara lain memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki. Suka minum khamr yang memabukkan, suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. 3. Pemerintahan Jazirah Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam tidak mengenal pemerintahan pusat. Masing-masing mempunyai pemerintahan sendiri yang diketuai oleh seorang syekh. Di samping itu ada juga hakim yang bertugas untuk mengadili sesama kabilah apabila ada perselisihan. Kabilah yang paling disegani saat itu adalah kabilah Quraisy dan mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, Al-Hijabah, bertugas mengurusi Ka'bah seperti menjaga, membuka, menutup, serta menjaga keamanan dan ketertiban Ka'bah. Yang kedua, Darun Dakwah. Darun Dakwah adalah suatu majelis permusyarakatan rakyat bertugas mengurusi masalah perundang-undangan, bidang politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, Diyat. Diyat adalah suatu majelis yang mengurusi suatu masalah pengadilan baik pidana maupun perdata. Yang keempat, Al-Qiodah. Al-Qiodah adalah majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata yang terdiri dari pasukan perang dan penjaga keamanan dan tugas yang lainnya. 4. Keagamaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum datangnya Islam ke negeri Arab, orang Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kepercayaan ini diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail.
Agama tersebut dalam Al-Quran disebut agama Hanif, yaitu kepercayaan yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab telah menganut agama monoteisme. Agama tersebut diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Agama ini dalam Al-Quran disebut Hanif. Kepercayaan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diyakini oleh bangsa Arab sebagai kerasulan Muhammad SAW, hanya saja sudah dicampur baurkan dengan tahayul dan kemusyrikan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa bangsa Arab pra-Islam tidak seburuk yang dibayangkan dan tidak semuanya berperilaku biadab dan bodoh. Hal tersebut dikarenakan bangsa Arab telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan bangsa lain seperti bangsa Romawi. Di samping itu, pada saat itu juga bangsa Arab telah mempunyai badan-badan yang mengurusi berbagai hal dalam suatu kabilah atau masyarakat. Hanya saja belum bisa mempergunakannya dengan baik. Abad Masehi, bangsa Arab pada umumnya belum bisa membaca dan menulis, serta mengandalkan hafalan dalam mengingat peristiwa yang penting. Sehingga banyak peristiwa tidak dapat ditulis oleh sejarah. Oleh karena itu mereka disebut Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ini bukan hanya karena buta aksara, akan tetapi lebih dari itu adalah bangsa yang tidak mempunyai peradaban, tidak mengenal aturan, norma. Meskipun demikian, masyarakat pra-Islam juga memiliki beberapa sifat yang baik, terutama bangsa Arab sebelah utara keturunan Adnan. Mereka berwatak pemurah, ramah, jarang melanggar amanat, dan sangat taat pada kepercayaannya. Ingatannya tajam sehingga dengan mudah mereka mengingat syair-syair yang indah. Dengan realitas seperti inilah sehingga pada masa Rasulullah SAW mampu menumbuh suburkan ilmu periwayatan hadis yang merupakan bagian signifikan bagi khasanah hukum dan syariah Islam. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.